Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Nur Asma. Saya guru kelas 2 di SD Negeri 2 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru hebat semuanya untuk mengikuti program Guru Belajar Seri AKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Program Guru Belajar Seri AKM ini terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama yaitu BIMTEK, yang kedua yaitu pengimbasan. Baiklah, langsung saja kita lihat bagaimana cara mengikuti program Guru Belajar Seri AKM ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. AKM merupakan bagian dari program Guru Belajar. Program Guru Belajar adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA atau SMK, guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan asesmen nasional? Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Asesmen nasional meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama ada AKM yang terdiri dari numerasi dan literasi, kedua survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, baiklah, apa sih perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional? Perbedaannya terletak pada jenjang penilaian, level murid, subjek murid, tingkat jenis tes, model soal, periode tes per murid, model pelaksanaan, metode penilaian, spesifikasi nilai, minimal infrasekolah. Di sini dapat terlihat jelas perbedaan antara UN dan AKM dapat kita lihat pada level muridnya. Kalau ujian nasional dilaksanakan oleh siswa tingkat akhir jenjang SMP, SMA, dan SMK, sedangkan untuk AKM sendiri dilaksanakan oleh siswa kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau SMK. Sedangkan untuk subjek muridnya, kalau ujian nasional dilaksanakan oleh seluruh siswa, maka kalau AKM sendiri dilaksanakan oleh beberapa siswa saja, atau bisa dikatakan hanya sampelnya saja yang melaksanakan AKM. Nah, kemudian untuk periode tesnya, kalau ujian nasional biasanya dilaksanakan selama 4 hari, sedangkan kalau untuk AKM dilaksanakan selama 2 hari. Untuk model pelaksanaannya, UN dilaksanakan secara semi online, sedangkan untuk AKM sendiri full online, semi online dan offline, tergantung bagaimana sekolahnya masing-masing gitu. Untuk metode penilaiannya, kalau UN berdasarkan CBT, sedangkan kalau untuk AKM MSET. Oke. Kemudian, apa saja sih instrumen asesmen nasional? Asesmen nasional terdiri dari AKM yang meliputi literasi dan numerasi, kedua itu survei karakter meliputi sikap, nilai atau keyakinan dan kebiasaan, yang ketiga yaitu survei lingkungan meliputi aspek input dan aspek proses. Nah, pada AKM sendiri terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Bisa kita lihat dari konten, proses kognitif, serta konteksnya. Pada literasi membaca, kontennya berisi teks, informasi, dan sastra, sedangkan numerasi kontennya berisi aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Untuk proses kognitifnya, pada literasi membaca mencakup menemukan, interpretasi dan integrasi,
evaluasi dan refleksi informasi. Sedangkan pada numerasi mencakup pemahaman, penerapan, dan penalaran. Pada konteksnya, baik literasi membaca maupun numerasi mencakup personal, sosial budaya, dan saintifik. Jenis soal AKM tidak hanya berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Namun, pada mata pelajaran lain juga harus meningkatkan kualitas pembelajarannya berdasarkan hasil dari AKM. Oleh karena itu, AKM sangat berkaitan dengan semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Sebab, pemanfaatan hasil AKM adalah untuk meningkatkan kompetensi. Lalu bagaimana sih pelatihan AKM itu? Jadi, pelatihan AKM itu terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama itu BIMTEK. Pesertanya adalah guru atau kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA atau SMK, guru atau kepala sekolah SD LB, SMP LB, dan SMA LB dan PKBM sederajat. Kemudian setelah selesai BIMTEK, maka dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu pengimbasan. Sama halnya dengan tahap pertama, pesertanya pun ialah guru atau kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA atau SMK, guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB, dan PKBM sederajat yang telah menyelesaikan tahap 1 BIMTEK dengan nilai minimal 70 dan dilakukan di satuan pendidikan peserta. Jadi, syarat untuk melakukan pengimbasan adalah nilai BIMTEK-nya minimal 70. Seperti itu. Setelah kita melaksanakan tahap 1, kita akan memperoleh sertifikat 32 jam pelajaran. Nah, bagaimana sih cara mendaftar program guru belajar seri AKM? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka Google, lalu kemudian di search engine kita ketikkan guru belajar. Nah, akan muncul web daripada guru belajar tersebut. Kita klik program guru belajar multiseri. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik masuk yang terdapat pada pojok kanan di bagian web. Setelah itu kita masukkan nomor UKG dan password. Dengan catatan kita sudah aktif pada SIM PKB. Tapi kalau misalnya teman-teman guru hebat semuanya belum aktif di SIM PKB, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, setelah memasukkan nomor UKG dan password, kita klik tombol masuk. Kemudian akan tampillah tampilan seperti ini. Ada daftar seri yang dapat kita ikuti, meliputi masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, ini belum dimulai kalau pendidikan inklusif, dan juga asesmen kompetensi minimum. Nah, kita klik yang bagian asesmen kompetensi minimum. Di sini kita bisa memilih jadwalnya nih untuk yang BIMTEK. Ada angkatan 1 sampai angkatan 11. Untuk angkatan 1 sampai angkatan 11, jadwal pengimbasannya yaitu pada tanggal 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Di sini saya mengikuti BIMTEK angkatan 1 pada tanggal 4 sampai 8 Januari 2021. Setelah itu, kita klik mulai dan kita melakukan pengenalan mengenai AKM sampai 100%. Kemudian setelah mengikuti tahap 1 yaitu BIMTEK dengan nilai minimal 70, maka kita bisa melanjutkan ke tahap 2 yaitu pengimbasan. Nah, setelah pengimbasan selesai, maka teman-teman memperoleh kembali sertifikat 32 jam pelajaran. Bagaimana? Mudah kan? Maka ayo gitu, segera kita ikuti program guru belajar seri AKM ini. Selamat mencoba dan semoga sukses.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.